Tapi masalahnya ternyata gak cuma cabai mahal kan. Tapi petani justru belum tentu untung dengan kenaikan bahan pokok ini. Halo juragan, ketemu lagi sama Minpro di Moi Kasih Info. Masih suasana habis lebaran nih kan. Biasanya di momen kayak gini, harga bahan pokok masih tinggi. Termasuk cabai rawit, cabai merah, dan cabai-cabai lainnya. Di pasar, harganya bisa tembus lebih dari 50.000 per kilo. Tapi masalahnya ternyata gak cuma cabai mahal kan. Tapi petani justru belum tentu untung dengan kenaikan bahan pokok ini. Di lapangan, harga cabai di tingkat petani cuma sekitar 29 sampai 30.000 per kilo. Jauh banget ya selisihnya. Logikanya, kalau harga naik, petani yang paling menikmati. Tapi kenyataannya, banyak petani bilang belum nutup biaya produksi. Padahal kita sama-sama tahu kan, nanam cabai itu gak gampang. Dari awal tanam sampai panen banyak banget yang harus dikeluarkan. Mulai dari bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan perawatan harian. Belum kalau ada kendala-kendala insidental lainnya. Harga obat-obatan juga lagi naik semua, bahkan bisa sampai ratusan ribu. Artinya, biaya produksi naik, tapi harga jual di petani tetap ditekan, terus ditekan. Nah, juragan, disinilah kita masuk ke masalah yang sering gak kelihatan, rantai pemasok. Dari petani sampai ke tangan konsumen, cabai itu gak langsung sampai begitu saja. Biasanya lewat beberapa tahap, dari petani, ke pengepul, ke pedagang besar, ke distributor, ke pedagang pasar, baru ke konsumen. Dan di setiap tahap ini selalu ada biaya tambahan. Mulai dari transportasi, sortir dan penyusutan, penyimpanan, resiko busuk, dan tentunya margin keuntungan. Masalahnya kan, semakin panjang rantainya, harga di konsumen makin naik. Tapi harga di petani sering dan selalu tetap rendah. Kenapa? Karena posisi petani biasanya paling lemah. Petani itu butuh cepat jual, karena cabai itu gak tahan lama. Kalau telat sedikit saja, bisa busuk. Akhirnya, petani terpaksa jual dengan harga yang ada. Sementara di atasnya, barang sudah berpindah tangan beberapa kali. Setiap tangan ambil margin. Makanya, pas sampai pasar, harganya bisa melonjak jauh. Inilah yang sering terjadi. Yang kerja dari awal belum tentu yang paling menikmati hasil. Nah, juragan, dari kondisi ini ada pelajaran penting buat kita. Pertama, kalau harga jual sulit dikontrol, berarti kita harus jaga efisiensi biaya produksi. Gunakan input yang tepat, dosis yang pas, dan strategi budidaya yang matang. Kedua, petani mulai perlu mikir bukan cuma soal tanam, tapi juga soal cara jual. Misalnya, cari cara untuk memperpendek rantai distribusi lewat kelompok tani, penjualan langsung, atau kemitraan yang lebih jelas. Pemerintah seharusnya memikirkan ini nih. Ketiga, strategi. Karena bertani di zaman sekarang bukan cuma soal tanam dan panen, tapi soal strategi bertahan dan tetap untung di kondisi yang gak pasti. Dan yang terakhir juragan, ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau harga mahal di pasar, belum tentu petani ikut sejahtera. Makanya ke depan, harapannya ada kebijakan yang lebih berpihak ke petani. Supaya petani juga bisa benar-benar menikmati hasil dari jerih payahnya sendiri. Nah juragan, menurut panjenengan, kenapa ya harga di pasar bisa tinggi, tapi petani tetap rendah? Apakah karena rantai pemasok atau ada faktor lain? Tulis di kolom komentar ya kan, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman tani lainnya. Sampai ketemu lagi di Moi Kasih Info. Tetap semangat bertani, semoga hasil panen selalu berkah dan menguntungkan.